Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita bertemu di perkuliahan e-bisnis. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, infrastruktur penunjang dalam istilahnya memunculkan atau menciptakan suatu peluang e-bisnis gitu. Jadi ada infrastruktur penunjang yang mempertemukan antara eh, permintaan dan penawarannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai e-business driving force. E-business driving force ini dapat kita artikan sebagai juga faktor-faktor desakan dalam munculnya e-business di lingkungan uh, satu negara, satu wilayah, satu daerah sesuai dengan lingkungan bisnisnya. Seperti itu. Jadi mengenai e-business driving force ini jika dikaji secara sungguh-sungguh, perkembangan dari implementasi konsep e-business di sebuah industri atau negara itu sangat ditentukan oleh desakan faktor dari luar atau bisa kita sebut sebagai external driving force seperti itu. Jadi di sini saya gambarkan paling tidak ada 4 desakan yang paling istilahnya berkonvergensi satu dengan yang lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah secara signifikan 4 faktor ini yang menentukan percepatan implementasi dari e-business itu. Dimana yang pertama itu ada customer expectation, yang kedua ada competitive imperative, yang ketiga adalah deregulation, dan yang keempat adalah teknologi. Nah, yang pertama itu mengenai customer expectation, di mana paradigma baru menekankan pentingnya pelanggan ditempatkan sebagai titik awal atau acuan dari penyusunan sebuah konsep bisnis yang diprakarsai atau yang dimulai oleh satu perusahaan seperti itu. Jadi seorang pelanggan itu tidak cukup dapat dipuaskan dengan baiknya kualitas produk yang ditawarkan. Jadi yang bersangkutan juga mengharapkan adanya pelayanan pra atau pasca jual produk. Jadi ada semacam garansi seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan spektrum pelayanan atau service yang istilahnya di sini itu memperlihatkan bahwa dalam proses penjualan dan pembelian produk oleh konsumen itu dapat dilayani dengan baik, entah itu dia sebelum dia membeli dan sesudah dia membeli, seperti itu. Jadi spektrum ini yang dimaksud ini sangat luas ya. Jadi seperti pelayanan pemesanan produk yang dapat dilaksanakan kapan saja dan dari mana saja. Jadi istilahnya itu anytime, anywhere, seperti itu. Nah, ada juga istilahnya pandangan bahwa pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam gitu. Jadi itu pelayanan yang dimaksud dengan spektrum pelayanan tadi, seperti melalui penggunaan kartu kredit atau debit yang biasa kita sebut dengan ATM seperti itu, transfer antar rekening dan lainnya. Jadi sekarang juga ada platform lain seperti GoPay, ada OVO, ada Dana, seperti itu. Ada juga yang mau belanja tanpa harus menggunakan kartu kredit, itu ada Kredivo, seperti itu ya. Nah,
Hal lainnya itu seperti pemberian fasilitas asuransi produk yang sangat fleksibel, di mana berbagai lembaga asuransi di dunia dapat berpartisipasi dengan atau bermitra dengan kita gitu. Jadi hal ini tuh sering terlihat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli barang di Tokopedia itu ada istilahnya biaya proteksi. Nah, itu dari lembaga-lembaga asuransi yang bekerja sama dengan pihak Tokopedia itu sendiri. Nah, mengenai pelayanan hal lainnya itu pengiriman produk ke rumah secepat mungkin misalnya dengan pilihan durasi dan harga yang kompetitif. Jadi kalau kita misalnya uh, pesan produk di Shopee atau di Tokopedia itu kita bisa pilih sendiri kan. Kita mau pakai kurirnya apa gitu. Kita mau pakai jasa pengirimannya apa. Nah, mungkin banyak hal lainnya yang menyangkut mengenai spektrum pelayanan ini atau service. Dengan jenis dan karakter kebutuhan yang sedemikian rupa dari para konsumen, jelas e-bisnis ini merupakan solusi yang tepat karena selain sifatnya yang dapat menembus batas-batas ruang dan waktu, jadi ada istilah kalau di e-bisnis itu space and time gitu. Jadi konsep bisnis digital ini itu memungkinkan pula diciptakannya jenis-jenis pelayanan baru yang dapat meningkatkan value kita sebagai pemasar, value kita sebagai perusahaan, value kita sebagai pemilik bisnis yang diberikan kepada pelanggan seperti itu. Jadi ada value editnya seperti itu. Jadi ada nilai tambah yang diberikan selain produk. Oke, itu mengenai customer expectation. Yang kedua itu mengenai competitive imperative. Jadi pada era globalisasi itu secara tidak langsung telah membentuk sebuah arena persaingan istilahnya arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat gitu. Jadi hampir semua perusahaan di dunia dapat melakukan kompetisi secara terbuka di lingkungan pasar bebas. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberadaan sebuah perusahaan, di mana pelanggan akan dengan mudahnya membanding-bandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan dari hari ke hari. Tentu itu dapat kita lihat. Bahkan kita juga kalau memposisikan sebagai konsumen, kita juga melakukan hal tersebut gitu. Kita mungkin cari satu produk di Tokopedia, itu produknya sama tapi harganya bermacam-macam gitu. Jadi kita bisa pilih. Tentu dengan resiko bahwa ada kemungkinan bahwa nilai barang atau produk yang harganya jauh lebih murah dari harga pasaran itu merupakan barang tiruan seperti itu. Nah, dengan prinsip yang selalu mencari yang istilahnya konsumen itu punya prinsip untuk mencari produk yang cheaper, better, dan faster. Jadi produk yang murah, terbaik seperti itu, dan mudah serta cepat untuk didapatkan. Maka secara tidak langsung perusahaan itu dipaksa untuk menyusun dan mengembangkan sebuah model dan strategi bisnis yang tepat. Jadi dalam lingkungan kompetisi yang sedemikian rupa mengharuskan perusahaan untuk menjalankan berbagai strategi baru. Jadi kita harus punya strategi baru agar bisa bersaing ya di lingkungan bisnis kita. Itu termasuk di lingkungan e-bisnis itu juga tentu ada persaingan. Nah, ada beberapa strategi baru yang dapat diterapkan dalam istilahnya memelihara keberlangsungan e-bisnis ini. Jadi yang pertama itu memfokuskan diri pada bisnis inti dan kemampuan khususnya. Jadi ada istilah yang namanya core business and core kompetensi seperti itu. Jadi harus fokus pada hal itu.
dan mengalihdayakan berbagai proses yang bukan merupakan spesialisasi kita. Jadi kayak misalnya untuk pembayaran kita serahkan ke pihak-pihak yang menyediakan jasa pembayaran. Untuk pengiriman atau packing itu biarkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tersebut gitu. Jadi dalam e-business itu kita dengan mudah dapat istilahnya fokus hanya untuk bisnis kita saja. Untuk hal lainnya itu sudah ada istilahnya kita bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan sudah spesialis di bidangnya. Yang kedua itu melakukan berbagai kerjasama dengan mitra-mitra bisnis yang ada untuk membentuk semacam konsorsium penghasilan produk atau jasa baru. Jadi ada istilah collaboration to compete gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya e-bisnis itu bisa melakukan mitra bisnis dengan banyak rekanan, tidak hanya rekanan yang mungkin lingkungan bisnis sama, tetapi ya itu yang seperti saya bilang tadi, spesialisasinya bisa berbeda, seperti entah itu bagian pengemasan, bagian pengiriman, atau bagian pembayaran, seperti itu. Strategi yang ketiga itu memanfaatkan aset-aset non-fisik atau digital sebagai pengganti sumber daya fisik yang digunakan untuk menciptakan produk atau jasa. Jadi memanfaatkan aset-aset non-fisik ini dalam pengganti sumber daya fisik ini seperti dapat kita lihat di iklan-iklan itu terkadang hanya foto, tetapi kalau di Shopee itu ada iklan-iklannya yang berbentuk video. Nah itu kan tidak harus memunculkan bentuk fisiknya. Strategi yang selanjutnya yaitu merubah model bisnis konvensional dengan model bisnis baru yang berbasis website gitu, atau yang disebut dengan mungkin sekarang lebih terkenalnya marketplace ya. Nah hal ini tentu karena di lain sisi kita dapat istilahnya menekan biaya, dan di lain sisi kita dapat dengan mudah mempertemukan produk yang kita tawarkan dengan para konsumen yang potensial seperti itu. Jadi dengan kata lain, perusahaan-perusahaan konvensional akan melakukan semacam restrukturisasi. Jadi restrukturisasi ini semacam perubahan secara keseluruhan dari usaha mereka agar dapat bertahan di dunia bisnis, tentu dalam hal persaingannya. Jadi siapa yang paling bisa cepat untuk menggapai konsumen atau pasarnya, dia yang akan menang. Jadi e-bisnis dalam konteks ini itu menawarkan beragam model bisnis baru yang dapat dipilih oleh perusahaan sebagai semacam skenario bisnis barunya seperti itu. Jadi seperti misalnya model bisnis dengan skenario baru yang dimaksud tadi, seperti ada portal, ada supply chain, ada istilahnya ada yang disebut dengan CRM atau Customer Relationship Management seperti itu. Ada juga semacam reverse auction seperti itu. Nah, yang bisa kita lihat. Nah, skenario itu terkadang kan kalau bisa dijabarkan itu dia semacam jalan gitu, semacam jalan seperti rantai pasok, manajemen rantai pasok seperti itu. Yang selanjutnya ada di regulation. Nah,
harus diakui pula bahwa secara makro di reorganisasi ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain, mungkin di samping keberadaan lembaga-lembaga atau komunitas dunia semacam yang berkaitan dengan ekonomi itu, atau apa ya, yang berkaitan dengan negara-negara secara makro seperti WTO, APEC, AFTA, dan lain sebagainya, itu tentu mereka turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan konsep perdagangan bebas antar negara dan industri tentunya. Ditiadakannya pajak masuk produk-produk impor, dibebaskan kuota ekspor produk, disatukannya berbagai mata uang asing atau single currency, dialirkannya informasi secara bebas, tentu saja telah memaksa lingkungan dunia usaha menjadi lebih efisien dari masa ke masa. Jadi seringkali kita ditemukan atau dihadapkan misalnya, atau kita diperlihatkan di pemberitaan-pemberitaan bahwa Indonesia bekerja sama dengan Cina, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara Eropa. Tentu itu ada yang dinamakan dengan single currency. Jadi terkadang itu tergantung kesepakatan, misalnya pembayarannya dengan menggunakan dolar, bisa juga pembayarannya menggunakan euro, seperti itu. Nah, dan di lain sisi mungkin ada biaya masuk dan keluar produk, ekspor impornya itu bebas, seperti itu. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang mempermudah atau sebagai pendorong munculnya sebuah ide bisnis gitu. Jadi internet di sini itu dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi itu sempurna atau perfect competition, seperti itu. Dan pasar terbuka itu telah terjadi, terutama yang berkaitan dengan produk-produk dan jasa-jasa yang telah dapat didigitalisasi. Jadi banyak ya produk-produk jasa-jasa yang sudah bisa didigitalisasi, seperti yang sudah bisa kita lihat di marketplace yang sudah tersedia. Tentu teman-teman sudah pernah membukanya, seperti itu. Mungkin teman-teman juga udah pernah belanja melewati platform marketplace yang sudah ada pada saat ini. Jadi dengan dengan menunggang pada istilahnya backbone ya. Pada backbone ini itu diharapkan perdagangan dunia antara negara satu dengan negara lain, perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, industri satu dengan industri yang lain, itu akan mengarah pada implementasi spektrum e-bisnis tadi yang saya jelaskan. Ada yang istilahnya rantai pasok, istilahnya ada supply chain management, seperti itu yang saya jelaskan tadi. Ada yang disebut dengan portal, ada yang disebut dengan customer relationship management, seperti ada yang disebut dengan auction, seperti itu. Nah, tentu hal ini akan berdampak pada implementasi spektrum e-bisnis dan e-commerce. Jadi secara alami perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan perlahan-lahan dia akan decline, dia akan menurun kinerjanya, bahkan akan mati, seperti itu. Dan kemungkinan besar akan tersingkir dari dunia usaha. Yang keempat itu ada teknologi, di mana dalam faktor teknologi ini sangat menentukan dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis, di mana konsep e-bisnis di sini adalah
berdampingan dengan kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi tentunya. Jadi fungsi dari teknologi informasi ini tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru telah kita lihat menjadi penggerak dari dimungkinkannya dikembangkan model-model bisnis baru yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi jika dahulu proses digitalisasi entity fisik hanya berkembang pada aset semacam dokumen, saat ini itu telah berkembang ke arah media yang lain ya. Jadi seperti gambar, 2 dimensi, suara, video, seperti itu. Tentu hal ini juga mendorong riset-riset yang berkembang di negara maju mengenai mempersiapkan kemungkinan digitalisasikannya entity-entity lain atau sumber daya lain yang bisa menjadi peluang bisnis baru seperti itu. Jadi jenis-jenis interaksi antar manusia pun oleh teknologi berhasil didigitalisasi. Jadi seperti misalnya dalam proses komunikasi, kolaborasi, kompetisi, dan lain sebagainya. Jadi hal ini pun diperkirakan oleh beberapa pakar teknologi. Tentu mereka memperkirakan akan adanya revolusi sosial karena berkonvergensinya teknologi informasi dengan ilmu-ilmu lain seperti kimia, fisika, dan matematika. Itu sudah kita dapat lihat ya, seperti itu. Jadi tidak heran jika nanti akan muncul model e-bisnis di mana fungsi seorang staff telah dapat digantikan oleh robot seperti itu. Itu kedepannya mungkin akan terjadi, tetapi sebenarnya pada dasarnya sudah terjadi. Kalau kita kalau di bandara itu ada mesin self check-in namanya. Jadi kita bisa check-in sendiri. Itu sebenarnya salah satu bentuk penerapan hal ini. Jadi di mana sebelumnya customer service itu dioperasionalkan oleh seorang manusia, itu akan dioperasionalkan oleh robot. Tentu robot itu bisa bisa melakukan pekerjaan yang istilahnya pasti gitu. Jadi dia tidak memikirkan faktor sisi kemanusiaannya. Jadi hal-hal yang pasti itu seperti check-in, mungkin di bank itu seperti proses menabung, seperti itu. Jadi bahkan sekarang sudah ada di ATM, mungkin teman lihat, kita menabung sekarang tidak perlu lewat teller lagi yang dioperasionalkan oleh seorang teller ya, seorang manusia, tetapi kita sudah bisa menabung lewat ATM setor tunai. Jadi tanpa istilahnya tanpa bertemu langsung dengan si teller itu, kita juga bisa menabung seperti itu. Istilah arahnya ke sana seperti itu ya. Jadi mungkin ada juga yang manajer gitu yang digantikan oleh robot pintar berbasis artificial intelligence seperti itu. Jadi semacam kecerdasan buatan. Atau produk-produk fisik yang telah dapat digantikan oleh produk-produk imitasi yang diciptakan secara instan dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu ada berkembang istilahnya apa ya, printer 3 dimensi apa 4 dimensi ya, yang saya pernah baca bahwa printer 3 dimensi atau 4 dimensi itu bisa membentuk langsung produknya seperti itu. Jadi bentuknya sudah berbentuk hard case. Jadi kalau misalnya kita mau ngeprint rumah gitu, mungkin sketch gitu, dia akan bikin rumahnya secara mini.
sesuai dengan ukuran yang diatur gitu dalam printer. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube printer 3 dimensi atau 4 dimensi yang berbahan, istilahnya hasil printnya itu berbahan plastik seperti itu. Dan juga teknologi informasi ini telah mematikan dan menimbun batas-batas geografis dan waktu seperti itu, sehingga setiap individu dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam hitungan detik saja seperti itu. Jadi lebih efisien dalam istilahnya mempertemukan penawaran dan permintaan dan penawaran tentu antara produk itu sendiri dan calon konsumen yang potensial seperti itu. Nah, ini 4 hal yang kita bahas di e-business driving force. Selanjutnya ada tugas dari saya. Jadi sebelum saya membahas tugas ini, ada beberapa hal yang ingin saya review mengenai evaluasi teman-teman sebelumnya. Jadi pertama adalah mengenai sumber. Jadi saya tidak tahu ya apakah hanya istilahnya teman-teman tidak bisa memikirkan hal yang lebih luas atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya harap teman-teman kalau mengerjakan tugas dari saya, bukan hanya saya sih, maksudnya bisa juga di perkuliahan lainnya itu kalau bisa pemikirannya lebih luas gitu. Apalagi teman-teman kan sudah semester atas ya. Jadi saya rasa teman-teman lebih dewasa dalam menyikapi tugas yang saya berikan, karena sangat dimungkinkan bahwa setiap mahasiswa itu punya sumber yang sama terhadap tugas yang diberikan. Itu ada kemungkinan, tetapi sangat tidak, istilahnya sangat tidak, agak sulit dipikirkan kalau kalimatnya sama. Nah, itu saya tidak tahu apakah teman-teman mengerjakannya secara bersama-sama atau teman-teman istilahnya hanya melihat pada sumber yang sama. Nah, itu saya tidak bilang teman-teman itu mencontek atau seperti apa, tetapi kalau teman-teman mengambil sumber dari internet, cobalah olah dengan kata-kata sendiri. Akan tetapi juga cantumkan sumbernya agar saya tahu bahwa teman-teman menulis itu sumbernya dari sini. Seperti itu. Jadi jangan istilahnya tiba-tiba teman-teman nulis di jawaban tugas saya mengenai satu hal gitu, sedangkan satu hal tersebut tidak saya jelaskan di video perkuliahan saya. Nah, saya berpikir-pikir tentu teman-teman yang mencetuskan jawaban tersebut mendapatkan dari sumber lain. Nah, itu saya tidak masalah sebenarnya. Berarti saya pikirnya teman-teman membaca dengan baik, berarti ada hal lain di luar yang saya ajarkan teman-teman bisa dapatkan seperti itu. Tetapi hal itu sangat istilahnya menurut saya sangat apa ya? Tidak kebetulan gitu. Tidak kebetulan. Jadi jangan alasannya saya tanya dengan teman saya gitu, teman saya kerja di sini gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa tanya ke temannya lagi mengenai hal ini gitu. Misalnya satu hal ini, oke, jawabannya dapat itu. Tapi teman-teman juga harus pahami itu apa gitu. Jangan teman-teman tiba-tiba munculkan itu apa, setelah saya tanya itu apa, teman-teman juga bingung gitu. Jadi harusnya tidak begitu. Jadi teman-teman mulailah bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman tulis.
Jadi tidak lagi istilahnya dikasih tahu teman saya, Pak, saya dapatnya dari sini, Pak, itu. Saya tidak tahu teman saya juga punya sumbernya sama. Saya tidak masalah dengan hal-hal itu, tetapi sumbernya itu dicantumkan dan teman-teman mengerti isinya apa. Jadi jangan sampai ini misalnya saya kasih tugas tentang ekonomi, tetapi teman-teman kasih sumbernya tentang IT. Kan hal-hal yang jauh sebenarnya, yang sebenarnya tidak sama. Jadi saya berpikir, loh, apakah bisa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan IT, preferensi mengenai IT untuk mengerjakan soal-soal ekonomi? Ada kemungkinan bisa, tetapi sangat kecil dan mungkin hanya untuk konteks-konteks tertentu seperti itu. Nah, cobalah buat sesuatu atau argumen yang masuk akal seperti itu. Saya juga pernah menjadi mahasiswa, saya paham polanya seperti apa. Jadi teman-teman mau ngeles gimana pun atau beralasan gimana pun, ya saya melihat gitu, saya menilai gitu. Jadi ya begitu gitu. Jadi jangan, istilahnya saya minta teman-teman jujur saja dengan diri sendiri, karena kalau teman-teman berbohong dengan kinerja hasil kerja teman-teman dan mungkin saya tidak tahu atau tidak menyadarinya, secara tidak langsung teman-teman membohongi diri teman-teman masing-masing. Jadi ya saya sebagai manusia juga mungkin ada kelewat-kelewat, mungkin memeriksa dan lain sebagainya, itu manusiawi lah gitu. Tetapi saya minta kejujurannya. Nah, oleh karena itu saya melihat teman-teman mungkin bisa dikasih tugas yang lebih, karena saya lihat dalam mengerjakan evaluasi kemarin kayaknya teman-teman bahasanya bagus-bagus gitu ya, bahasanya bagus, rapi gitu, penjelasannya mendalam, bahkan ada hal-hal yang istilahnya lebih jauh gitu. Jadi sebenarnya saya tidak arahnya ke sana untuk menjelaskannya, tetapi teman-teman sudah bisa menggapai hal tersebut, itu kan sangat luar biasa ya. Jadi saya percaya teman-teman mengerjakan tugas atau evaluasi yang kemarin itu dengan sangat baik dan jujur, sehingga untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas untuk teman-teman membuat sebuah artikel dengan tema faktor-faktor yang menjadi pendorong munculnya e-bisnis di Bengkayang, seperti itu. Nah, ini tentu masing-masing berbeda ya. Tanpa saya bilang harus berbeda, juga pasti berbeda gitu. Ini tidak bisa, istilahnya tidak bisa uh, istilahnya tidak bisa hanya memejamkan mata atau mengedipkan mata langsung jadi seperti itu, tidak bisa. Jadi harus dikerjakan benar-benar. Saya tidak minta banyak, tetapi kerjakan minimal itu 7 halaman saja. Kalau mau lebih silakan, tetapi saya hanya minta minimal itu 7. Dengan susunan itu latar belakang, permasalahan, pembahasan, solusi, dan tidak lupa sumber referensi. Saya tekankan lagi sumber referensi. Jadi karena teman-teman sudah semester atas, kalau tidak salah e-bisnis ini semester 7 ya. Jadi saya tidak mentoleransi teman-teman menggunakan sumber dari Blogspot atau Wikipedia. Itu langsung saya sorot. Saya langsung kembalikan kalau teman-teman menggunakan sumber dari Blogspot atau Wikipedia. Saran saya, teman-teman cari sumber referensi jurnal atau tidak pemberitaan.
berita ini bermacam-macam ya, bisa berita istilahnya ada majalah elektronik atau koran elektronik sekarang kan banyak ya, seperti itu uh, jadi saya ingin melihat existing reality dan body of knowledge-nya bisa jadi satu gitu. Jadi teman-teman, saya harap dapat melihat jauh ke depan gitu mengenai bisnis di lingkungan kita, dalam hal ini di Bengkayang. Tentu banyak faktor-faktor pendorongnya, tetapi juga ada permasalahannya. Nah, hal itu yang kita bahas. Bagaimana faktor-faktor pendorong dan masalah ini dapat dipersatukan dan akan menjadi sebuah solusi. Seperti itu. Halnya banyak berbeda ya, maksudnya bisnis ini banyak. Jadi di latar belakang nanti teman-teman bisa sebutin bisnisnya apa gitu. Entah itu produknya apa, misalnya teman-teman latar belakangnya itu menjelaskan tentang bisnis yang kemungkinan bisa diterapkan di misalnya penjualan sawit gitu misalnya. Nah, tentu ada dorongan-dorongannya, ada faktor-faktor pendorongnya sehingga bisa hal tersebut diciptakan atau diimplementasikan. Tetapi tentu ada masalah. Nah, ini saya tekankan lagi, permasalahan dan faktor-faktor pendukung itu dibahas dan kemudian akan menjadi sebuah solusi yang itu original dari teman-teman sendiri. Karena solusi dan pembahasan ini ya tentu berdasarkan analisis teman-teman. Tidak bisa teman-teman melirik sana sini gitu. Jadi ada solusi-solusinya. Jadi tolong teman-teman serius dalam mengerjakan hal ini. Saya tidak membatasi, maksudnya gini, saya tidak mengharuskan teman-teman untuk mengetik tugas ini. Teman-teman kalau misalnya ada keterbatasan, teman-teman bisa tulis tangan juga tidak masalah. Fotokan kepada saya sangat istilahnya sangat memberikan keleluasaan teman-teman, misalnya keterbatasan sinyal atau laptop atau lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan banyak cara untuk mengerjakan ini. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau membuat tugas ini dalam bentuk video, itu silahkan saja. Berarti teman-teman mempresentasikannya seperti saya. Itu bebas-bebas saja. Tetapi kalau mau ditulis itu saya sudah jelaskan, kerjakan minimal 7 halaman. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin. Jadi teman-teman, saya harap jujur mengerjakan hal ini. Saya rasa teman-teman mampu karena saya berkaca dari kerjaan teman-teman sebelumnya atau tugas teman-teman sebelumnya yang sudah dikerjakan, bahwa saya melihat teman-teman punya potensi bagus gitu. Karena tulisannya rapi dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kata-katanya nanti yang akan dikeluarkan juga sangat bagus seperti itu. Oke. Jadi nanti teman-teman saya akan kasih waktu hingga hari Selasa sebelum jam 6 sore. Jadi sebelum jam 6 sore teman-teman sudah harus mengumpulkan tugas ini kepada saya hari Selasa depan. Sudah harus mengumpulkan kepada saya. Jadi teman-teman
Syaratnya sama, teman-teman kerjakan ini, teman-teman kumpulkan, dan kemudian teman-teman baru absen, seperti itu. Jadi waktunya panjang ya. Saya rasa dengan media internet sekarang, istilahnya teman-teman dapat dengan mudah untuk menyusun artikel ini. Referensinya banyak. Teman-teman cari istilahnya perkembangan di Bengkayang, dunia usaha elektronik di Bengkayang seperti apa, itu mungkin lebih mudah untuk dicari. Beda dengan saya dulu waktu kuliah, saya harus terjun langsung ke lapangan untuk mencarinya. Seperti itu. Jadi jangan istilahnya, saya tidak mau membedakan teman-teman istilahnya di satu daerah dan daerah lainnya, karena teman-teman punya keunikan masing-masing. Seperti itu ya. Jadi misalnya teman-teman cari tadi perihal tugas itu ada bisnis di Bengkayang gitu. Kenapa saya fokuskan ke Bengkayang? Karena saya tidak ingin membanding-bandingkan dengan daerah lain dulu. Jadi bisa kita fokuskan di Bengkayang dulu mengenai faktor-faktor dorongan terbentuknya sebuah bisnis ya. Tentu ini juga bisa sebagai peluang teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti bisnisnya bisa istilahnya bisa diterapkan gitu. Entah itu melalui marketplace dan lain sebagainya. Kalau melalui marketplace, saya juga jualan di marketplace. Saya juga memanfaatkan media. Dan waktu saya kuliah juga dulu di Jogja, saya juga memanfaatkan istilahnya zaman dulu masih ada BBM, BlackBerry Messenger, Facebook gitu. Waktu saya dulu kuliah di Jogja S1-nya, dan S2 saya di Salatiga, Semarang, saya juga menerapkan hal yang sama dalam menjual produk-produk saya gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan. Itulah untungnya kita belajar bisnis, karena diketahui bahwa tidak ada lagi pembeda perihal geografis. Semuanya sama, mau teman-teman yang di Jawa, mau yang di Kalimantan, mau yang di Sumatera, itu semua sama. Jadi tidak ada pembeda lagi di dalamnya. Antara waktu, walaupun di sana teman-teman kita yang di daerah timur waktunya beda 2 jam sama kita yang di Indonesia bagian barat, itu secara garis lurus itu tetap dapat diakses pada waktu yang sama. Nah, itu untungnya e-bisnis. Makanya saya ingin teman-teman dapat gambaran dorongan-dorongan e-bisnis ini di Bengkayang melalui tugas ini, supaya teman-teman mungkin suatu saat bisa memiliki istilahnya ide itu muncul beberapa kali, atau mungkin sesaat itu munculnya secara tiba-tiba gitu, tanpa kita sadari. Mungkin kita mengerjakan tugas ini, tiba-tiba muncul ide bisnis. Iya ya, pendorongnya ini ya, ada peluangnya di sini. Jadi teman-teman harus pahami itu gitu. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan kali ini. Saya teman-teman, saya minta untuk tetap semangat dalam mengerjakan tugas ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya, dan berdoa mungkin kita dapat istilahnya dapat melakukan perkuliahan melalui Zoom di kemudian hari ya. Jadi
harapan saya itu. Jadi saya bisa real time berbicara dengan teman-teman tanpa harus membuat video terlebih dahulu. Jadi saya bisa ngobrol sama teman-teman langsung gitu di Zoom atau di Google Meet. Itu mungkin nanti ya, tunggu mungkin kita lihat perkembangan dan kebijakan kampus kita seperti apa gitu. Akan tetapi apapun metode pembelajaran dan perkuliahan kita, saya harap teman-teman dapat semangat gitu. Jadi tidak ada istilahnya penghambat teman-teman untuk tetap dapat belajar. Jadi itu saja. Salam dari saya. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.